Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kami memulai dalam perbincangan pada hari ini, kami mau mengucapkan terima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang terus mensupport dari akun YouTube ini. Nah, Bapak Ibu, hari ini kami kembali menemukan sebuah video dari akun YouTube yang bernama Mualaf Center Hagia Sophia. Dan di dalam video yang kami temukan, di situ sedang ada satu perbincangan antara host dari akun YouTube itu dengan seorang narasumber yang merupakan seorang mualaf. Dan dari pernyataan-pernyataan mualaf tersebut akan sama-sama kita diskusikan dan kita tanyakan kepada Gideon pada hari ini. Halo bro. Ya bro, ini saya temukan sebuah video dan di dalam video tersebut ada diskusi ya, ada wawancara dan ada pernyataan-pernyataan yang akan saya tanyakan bro. Ada pernyataan yang pertama begini bro. Di dalam video tersebut, host bertanya kepada narasumber, kenapa sampai bisa menjadi seorang mualaf? Dan dia menyatakan bahwa dia memilih untuk menjadi seorang mualaf karena dia melihat cara ibadah dari orang Kristen. Itu sangat berbeda dengan Muslim. Kalau di Muslim sangat khusyuk, kalau di dalam kekristenan itu pakai alat musik seperti konsep dangdut katanya. Nah, ini yang mau saya tanyakan bro, dan bagaimana bro menanggapi pernyataan dari mualaf tersebut tentang cara beribadah yang khusyuk dan tidak khusyuk. Ya, thank you bro. Jadi di sini permasalahan yang dimasalahkan oleh beliau adalah liturgi ibadah gitu ya, karena beliau merasa liturgi ibadah orang Kristen itu seperti dangdut gitu ya, karena banyak alat musiknya. Enggak juga, banyak juga gereja-gereja yang liturginya secara khusyuk itu dalam arti alat musiknya sangat sedikit, satu aja gitu, organ gitu, ada juga. Jadi sebenarnya liturgi itu adalah sebuah hal minor gitu, yang tidak perlu dipeributkan karena itu tergantung di dalam kebijakan-kebijakan gereja masing-masing, kebijakan sinode masing-masing gitu ya. Itu bukan suatu hal yang menjadi masalah untuk saya. Yang pertama karena kita ini adalah beragam, manusia itu beragam. Jadi nggak bisa dipukul sama rata, harus sama semua gitu ya. Saya yakin Anda kalau dipukul sama rata harus diperlakukan seperti orang tua memperlakukan Anda, seperti memperlakukan kakak Anda sama semua, menuntutnya sama semua gitu ya, pusing pasti. Karena setiap anak itu beda. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar fisika, ada yang pintar kimia, ada yang pintar sosiologi, dan sebagainya. Oh, semua harus dipukul sama rata jadi dokter. Ya pusing kan. Jadi seperti itulah. Ini keadaan fakta manusia seperti itu. Memang Tuhan ciptakan manusia beragam. Jadi kenapa Anda harus menyatu-nyatukan gitu? Itu permasalahannya. Yang terpenting di belakang dari liturgi yang hal minor adalah prinsip dalam ibadah pertemuan jemaat itu sendiri. Ya, apa itu prinsip? Prinsip itu yang memang seharusnya berada sebagai akar dari berdirinya ibadah pertemuan jemaat. Kalau kita lihat di Alkitab, Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 46, apa yang menjadi prinsip dalam kegerejaan jemaat mula-mula? Yang pertama adalah pemuritan, belajar firman. Ya, itu jelas, itu prinsip. Yang kedua, persekutuan dalam kasih Tuhan. Itu harus, itu prinsip. Kalau ibadah pertemuan jemaat isinya berantem, ya, main nggak sukaan, ya nggak mungkin bertumbuh dan gitu kan. Jadi ya itu prinsip, belajar firman,
persekutuan dalam kasih Tuhan, dan yang paling penting memuliakan Allah, gitu ya. Artinya ibadah pertemuan jemaat itu tidak boleh dipakai sebagian orang untuk kepentingan pribadi gitu. Itu nggak boleh. Harus memuliakan Allah. Nah, jadi jelas di situ. Yang akhirnya pada dampak akhirnya ibadah pertemuan jemaat ini dapat memperlengkapi atau memberikan suatu pertumbuhan bagi jemaat karena saling membangun, yang akhirnya menjadi berkat atau dampak bagi orang-orang lain yang Kristen maupun non-Kristen yang di luar dari area gereja itu. Jadi prinsip ini bukan ke arah liturgi. Kalau kita lihat gereja-gereja di daerah-daerah dalam Alkitab, ya, seperti Korintus, Filipi, Galatia, Efesus, itu semua memiliki suatu keunikan masing-masing, gitu. Tapi yang prinsip adalah satu tubuh, satu roh, satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Ya, yang daripadanya lah, ya, dia memperlengkapi gereja, yaitu tubuh Kristus, untuk mengalami pertumbuhan masing-masing. Gitu. Jadi nggak bisa dipukul sama rata. Apalagi cuma masalah kecil, masalah alat musik doang. Gitu. Yang parah itu memang karena emosional itu. Kalau rasanya hening, rasanya dekat sekali dengan Tuhan, itu emosional, tapi nggak ada bukti nyata bahwa Anda dekat sama Tuhan gitu. Hanya emosional belaka gitu. Ya, kita juga dulu kalau kita bandel pas muda, kita merasa senang melakukan suatu kesalahan, dan kita nggak rasa kesel, sedih ya melakukan suatu kesalahan, itu juga emosional. Berarti kan menunjukkan emosional kita ini memang bisa menjadi emosional yang menunjukkan sesuatu yang tidak baik gitu. Nah, berhati-hatilah di situ gitu. Jangan berfokus kepada hal-hal minor. Ya, demikian, bro. Ya, thank you, bro. Nah, bro, pertanyaan yang kedua ya. Ketika dia melihat cara ibadah dari orang Kristen dan dia bertanya, apakah dengan cara ibadah tersebut, apakah Tuhan ada? Dan ini yang mau saya tanyakan, bro. Pertanyaan kedua, apakah penentuan adanya Tuhan dan tidak adanya Tuhan dari cara ibadah? Ya, silakan, bro. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kehadiran Tuhan, ya, ini bukan berbicara seperti kita menghadirkan presiden, menghadirkan pejabat, menghadirkan pengusaha hebat. Bukan seperti itu. Ya. Jadi kehadiran Tuhan ini, kalau kita lihat dalam Alkitab, prinsipnya adalah Tuhan hadir dengan pilihannya dia, inisiatifnya dia, kehendaknya dia. Jadi kita nggak bisa sembarangan, Tuhan hadir, menarik kehadirannya, itu nggak bisa. Karena kita lebih kecil daripada Allah, gitu ya. Allah jauh lebih besar dan lebih mulia dan kudus, gitu. Kita nggak bisa tarik-tarik. Nah, kehadiran Tuhan ini di dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu mempunyai suatu prinsip yang sama. Di mana kehadiran Tuhan karena inisiatifnya untuk membimbing suatu umat dalam pedoman firman Tuhan, ya, yakni dengan rancangan-rancangan yang dinyatakan oleh Tuhan, agar kehidupan umatnya lebih teratur, bertumbuh, ya, semakin lebih baik, semakin lebih memahami firman Tuhan. Nah, itu jelas sekali. Jadi dengan prinsip ini di dalam gereja sendiri yang sebagai orang Kristen katakan, berdasarkan pada Alkitab, ya, bahwa kehadiran Tuhan adalah di mana perkumpulan di dalam gereja itu orang yang percaya kepada Tuhan berkumpul di situ, saling membangun dalam kasih, saling memperlengkapi, saling belajar firman supaya lebih paham firman, dan apapun yang dilakukan itu adalah perintah Allah gitu. Jadi kalau kita melakukan firman Allah bersama-sama, itu tanda Tuhan hadir di tengah-tengah perkumpulan jemaat-jemaat gitu. Karena melihat prinsip yang tadi ya, Tuhan hadir karena Tuhan mau menuntun dengan firman-Nya suatu umat yang telah dipilihnya gitu.
Itu prinsipnya. Jadi kalau berkumpul memahami otoritas firman Tuhan untuk menuntun, ya saling melengkapi, bersekutu dan lainnya, udah jelas itu tanda kehadiran Tuhan. Kalau gerejanya ya nggak mengajarkan firman Tuhan, ya diragukan kehadirannya gitu, itu tandanya. Maka coba dibaca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 sampai 41, itu dibaca bahwa kehadiran Allah jelas sekali. Ya. Juga di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Silakan dibaca. Apa penentu kehadiran Tuhan? Kita sebagai manusia yang kecil dan berdosa ini, kita tidak bisa menentukan kehadiran Tuhan yang sangat besar dan maha besar. Kita yang berdosa, dia kudus dan maha kudus, sangat amat kudus. Jadi ketika dia berikan firman-Nya bahwa tanda dia hadir adalah adanya keteraturan di sana, adanya umatnya itu saling belajar firman, mendengar Tuhan, mengasihi sesama, itu Tuhan hadir di situ. Itu Tuhan yang kasih tahu. Jadi kalau itu dilakukan, maka Tuhan hadir. Itu harus memahami. Ya, menurut saya terima kasih, bro. Ya, bro. Thank you, bro, udah menjawab pertanyaan pada hari ini. Sebelum kita menutup video pada hari ini, bro, di dalam video kita ini saya lupa juga udah berapa kali kita membahas tentang mualaf ini, dan kita melihat fenomena mualaf ini yang dimana mereka tidak secara dalam melihat Alkitab dan berkomentar sesuka-suka mereka gitu ya, bro. Nah, dari fenomena atau hal tersebut, ada hal yang mau bro sampaikan untuk setiap orang yang menonton video ini, bro? Iya, bro. Jadi kalau dari saya, lebih baik kita berfokus kepada pemahaman kita sendiri akan firman Tuhan. Gitu. Karena kalau kita tidak bersama-sama dengan atau terlibat langsung dengan mualaf, itu juga buat apa kita kesal dan sebagainya, nggak perlu. Nah, jadi ya udah, kita maafkan, ampuni saja, berkati gitu ya. Dan yang lebih bijak lagi adalah kita menyadari bahwa kita perlu sekali belajar firman Tuhan, memahami sistematika komprehensifnya firman Tuhan, supaya kita semakin lebih kuat gitu dalam menjelaskan kekristenan. Itu sih yang paling bijak. Soalnya banyak di luar sana yang justru fokusnya malah saling menyerang dan sebagainya. Ya menurut saya itu nggak akan menghadirkan perubahan, nggak akan menghadirkan sesuatu yang baik juga. Demikian, bro. Ya, thank you, bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu merasa diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk share kepada setiap orang yang Bapak Ibu Saudara kenal, supaya semakin banyak orang bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.